Babak baru konflik rumah tangga antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan semakin hari semakin panas. Setelah kedua pihak saling memberikan komentar atas kekisruhan rumah tangga Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan, kali ini memasuki tahapan yang semakin panas. Ya, pada hari Rabu 7 April 2021, Desiree Tarigan dan ibundanya yaitu Mulyana Tarigan akhirnya datang ke kantor polisi Polres Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Desiree Tarigan membuat 2 laporan polisi. Ditemani kuasa hukumnya, Desiree Tarigan akhirnya memutuskan untuk membuat laporan polisi tersebut. Lalu apa saja yang akan dibuat Desiree Tarigan di kantor polisi Polres Jakarta Selatan? Benarkah akan melaporkan Hotma Sitompul? Dan di tengah kabar konflik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul, tersiar kabar jika Desiree Tarigan memiliki seorang laki-laki idaman lain. Lalu bagaimana Desiree Tarigan menanggapi kabar panas tersebut? Inilah bantahan dan penjelasan Desiree Tarigan terkait tentang kabar tersebut. Dan malam sebelumnya, setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya pada Selasa malam 6 April 2021, Hotma Sitompul pun angkat bicara. Semua permasalahan yang sebenarnya dari pihak Hotma pun akhirnya dibuka berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Hotma Sitompul pun menjelaskan kronologis tentang bagaimana kejadian dan kronologi sesungguhnya hingga Desiree Tarigan tak lagi satu atap dengannya. Selain itu, Hotma Sitompul juga menjelaskan dan menyesalkan timbulnya isu bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan istri dari Bams. Dengan kata-kata lantang, Hotma Sitompul menjelaskan bahwa Bams dan Desiree Tarigan sungguh sangat-sangat jahat dan kejam. Lalu apa maksud Hotma Sitompul mengatakan kalau Bams dan Desiree Tarigan jahat terkait isu yang berkembang jika dirinya memiliki hubungan spesial dengan Mika Vita Wijaya? Dan seperti apa tanggapan Hotma Sitompul bahwa dirinya dilaporkan oleh Desiree Tarigan serta ibunda dari Desiree Tarigan ke polisi? Benarkah ada kekecewaan dari Hotma Sitompul kepada Hotman Paris atas pelaporan Desiree Tarigan? Seperti apa bentuk kekecewaan dan rasa emosi dari Hotma Sitompul kepada Hotman Paris atas masalah dan konflik rumah tangganya dengan Desiree Tarigan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin panas. Ya, seperti itulah kondisi rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul yang kini memasuki babak baru. Setelah kedua belah pihak memberikan pernyataan dengan bukti-bukti yang dikemukakan dari masing-masing pihak, maka langkah baru yang mencengangkan dilakukan oleh pihak Desiree Tarigan. Pada hari Rabu 7 April 2021, pihak Desiree Tarigan mendatangi kantor Polres Jakarta Selatan. Dalam siaran press release yang disebarkan pada Selasa malam 6 April 2021, pihak Desiree Tarigan menginformasikan kepada teman-teman media yang ingin membuat 2 laporan polisi. Inilah bentuk laporan polisi pertama yang dibuat dan dilaporkan oleh Desiree Tarigan. Berikut penjelasan detailnya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan jawab dan bantahan menunjuk kepada tuduhan-tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH beserta kuasa hukum yang telah tersebar dimuat dalam media sosial serta media cetak nasional, baik elektronik dan cetak. Dengan ini saya, Nyonya Desiree Sitompul alias Desiree Tarigan, memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi Ibu
telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, pelapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMHum, dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya, Nyonya Desiree Sitompul, selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMHum yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan penyemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desiree Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lalu seperti apa tanggapan dari Hotma Sitompul? Kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Tidak hanya cukup dengan laporan polisi yang pertama, Desiree Tarigan pun membuat 2 laporan polisi. Setelah laporan polisi yang pertama telah dibuat dan dijelaskan, maka laporan polisi yang kedua pun pada akhirnya dijelaskan. Secara kronologis pun Desiree Tarigan menjelaskan kenapa dan apa alasannya, sehingga dirinya membuat laporan polisi yang kedua. Berikut inilah laporan polisi Desiree Tarigan yang kedua. Lalu, seperti apa juga tanggapan Hotma Sitompul tersebut? Laporan polisi kedua, Hapon Nyonya Mulyana Tarigan, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMHum. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79 sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMHum diduga telah menyerobot lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMHum diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, tanpa seizin ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu, kuasa hukum terlapor yakni Muarakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang di saat itu telah disiarkan
pada berbagai akun channel YouTube ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM dan kuasa hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan bantahan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan alias Ibu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Tadi pun ibu saya mau kesini, dia bilang saya pusing. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya atas tindakan Dr. Hotma Sitompul SHM. Sebagai tambahan juga, selain diserobot tanahnya, mobilnya ibu saya juga diambil. Bahwa tidak pernah ada perjanjian apapun antara ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, dengan Dr. Hotma Sitompul terkait peralihan hak milik tanah berada di belakang tanah ibu saya, sehingga tidak benar tanah tersebut telah diberikan atau dialihkan atas nama ibu saya yang dikatanya ada tukar tidak ada sebenarnya itu, bahwa tanah tersebut dibeli karena ini ada tanah di belakang dibeli oleh Dr. Hotma Sitompul, dibangun tembok pembatas oleh Dr. Hotma Sitompul karena rumahnya tanah ibu saya dengan tanah Hotma Sitompul menjadi satu, jadi menjaga keamanan, maka tanah itu dibelinya bukan lahan ibu saya, jadi tanah lain. Kalau Dr. Hotma Sitompul SHM benar menyayangi ibu saya seperti yang dikatakannya, maka Dr. Hotma Sitompul SHM dapat mendatangi ibu saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya. Namun yang terjadi justru bukan mendatangi ibu saya, melainkan membangun tembok pembatas. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHM, yakni yang bernama Murakarta Esa, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya, Nyonya Mulyana Tarigan, ingin mempertahankan haknya. Terkait tuduhan adanya aset-aset aset-aset yang terdapat di Australia maupun Singapura, bahwa perlu saya sampaikan, yakni kedua orang tua saya dan keluarga saya adalah berasal dari keluarga yang cukup diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga saya meninggalkan warisan kepada saya yang sangat disyukuri, lebih dari cukup. Selain itu, saya juga memiliki usaha-usaha yang dijalankan secara mandiri, bahwa atas rezeki yang cukup tersebut, saya membayarkan uang muka down payment atas apartemen yang berada di Australia dan Singapura tersebut. Jadi tidak ada, perlu saya tegaskan bahwa aset tersebut saya peruntukkan belikan atas nama anak-anak saya dan untuk membayar uang muka. Untuk bersumber dari uang pribadi. Sedangkan untuk sisanya saya bersama anak saya meminjam kepada bank, yakni dahulu Bank BSI, sekarang FG dan Bank UOB HSBC, di mana saat ini aset tersebut masih dibebankan hak tanggung mortgage atau dijaminkan di bank. Karena masih belum lunas semua perjanjian untuk pembelian tanah atas anak saya, karena uangnya juga itu semuanya dari orang tua saya. Seorang pengacara seperti
Hotma Sitompul bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Berarti dia mau pembayaran cicilan tersebut bersumber dari penyewaan atas aset-aset tersebut. Jadi semua aset-aset tersebut disewakan dari awal dan cicilannya dibayarkan dari uang sewa. Yang sampai sekarang juga belum lunas. Masih banyak hutangnya di situ. Mengenai ruko yang dibilang rumah milik toko dibeli dalam masa perkawinan, itu tidak benar, adalah bukan milik saya. Itu miliknya Bams. Waktu Bams baru nyanyi, dia punya uang, dia belikan ruko itu. Jadi sekarang saya pinjam rukonya Bams itu untuk usaha saya, karena saya nggak boleh usaha di rumah. Sungguh malang nasib saya yang katanya merupakan isi seorang pengajar atap di Indonesia untuk membeli satu apartemen saja harus berutang di bank. Dan Dr. Hotma Sitompul tidak mengeluarkan uang untuk itu. Terkait tuduhan pembongkaran dan mengambil barang-barang di rumah Pangeran Antasari 79 yang ditinggali bersama selama 22 tahun. Satu, bahwa seluruh pembongkaran dilakukan atas izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Mungkin teman-teman udah pernah dengar saya waktu itu bilang, saya nggak mau lihat muka kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu, sekarang juga kamu angkat, kamu nggak punya hak. Jadi nggak ada saya ambil itu tanpa, dan yang saya ambil itu juga barang-barang saya, alat-alat masak saya, barang-barang jualan saya. Hal ini sebagaimana salah satu anak saya juga pernah dipanggil oleh Dr. Hotma Sitompul pada tanggal 12 Februari 2021, di mana Dr. Hotma Sitompul MH meminta untuk mengangkat barang-barang milik saya. Foto yang ditunjukkan oleh Dr. Hotma Sitompul SHMH adalah foto dapur yang digunakan untuk operasional usaha saya, yaitu Mami Toko, sehingga sangat wajar untuk saya mengangkut atau mengambil barang-barang dapur tersebut setelah beliau mengatakan kepada anak saya boleh angkat. Sebelumnya kan dibilang tidak boleh masuk. Bukti nyata lainnya, saya tidak mungkin mengambil barang tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul SHMH adalah sebagaimana tanggal 26 Maret 2021 ketika saya berusaha masuk dan kembali ke rumah yang telah ditempati bersama 22 tahun namun tidak diperbolehkan masuk, sehingga tidak mungkin pembongkaran atau pengambilan barang tersebut tanpa izin dan perintah Dr. Hotma Sitompul. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter ke panjang, ada tanah saya di tanah Ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Konflik rumah tangga Hotma Sitompul dengan Desire Tarigan terus bergulir bagaikan bola panas. Dan babak baru tersebut adalah tersiarnya kabar jika Hotma Sitompul menyatakan dirinya melarang Desire Tarigan untuk dekat dengan seorang pria yang konon berprofesi sebagai pengusaha. Lalu seperti apa bantahan serta penjelasan dari Desire Tarigan atas pernyataan dari pihak Hotma Sitompul? Berikut penjelasan detail dari Desire Tarigan. Terkait pergi ke Bali tanpa izin dari Dr. Hotma Sitompul.
Perlu saya tegaskan bahwa kepergian saya ke Bali adalah setelah saya diusir dari rumah yang telah ditempati bersama setelah kurang lebih 22 tahun perkawinan. Saya pergi bersama dengan anak saya Bams dan beberapa orang lainnya. Kepergian saya tersebut adalah untuk menenangkan diri setelah diusir dari rumah. Selama perkawinan, saya adalah seorang istri yang sangat taat pada suami. Saya bahkan tidak pernah tinggal di rumah ibu saya selama masa perkawinan dengan Dr. Hotma Sitompul. Oleh karenanya, untuk apa saya minta izin kepada orang yang telah menyakiti perasaan saya dan dengan cara mengusir saya, padahal saya sudah menjaga dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun dengan baik. Dan sejak diusir pun saya tidak ada dihubungi oleh Dr. Hotma Sitompul SHM-Hum, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon mengenai kepergian saya ke Bali. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat, yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau dituduhkan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah nyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Bahwa tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional, dan karena saya menunjuk pengacara hebat Hotman Paris Topea, di mana Dr. Hotma Sitompul SH melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul saya sangat khawatir terhadap curhatan dari saya sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Tim pengacara Muarkarta, tim pengacara Patahit Sembombing, tim pengacara Dion Kompor, dan kemudian menyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya berselingkuh dengan pria lain. Tuduhan fiktif dinyatakan Dr. Hotma Sitompul SHM-Hum terpojok dan mencoba menolong dirinya adalah setelah dihujat di mana-mana sehingga sengaja dibuat berita fitnah untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Lagi pula, apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun. Sudah lama menopause. Sudah nenek-nenek. Masih aja dasar untuk dituduhkan selingkuh. Tuduhan tersebut disebarluaskan ke media. Foto yang dipertunjukkan oleh Dr. Hotma Sitompul SHM-Hum adalah foto yang diambil dari saat saya ulang tahun, dan Dr. Hotma Sitompul SHM-Hum juga ada di situ, dan juga ada foto-foto dengan anak itu. Hal ini sangat wajar untuk setiap orang berfoto dengan saya yang sedang berulang tahun dan kemudian memposting di Instagram. Dan foto itu diambil dari Instagramnya anak itu. Kalau ada sesuatu masa di posting sih. Sampai hari ini adalah istri satu-satunya yang sah. Sebelumnya Dr. Hotma Sitompul SHM-Hum sudah menikah 2 kali dan dua-duanya cerai. Saya adalah seorang wanita yang sangat menjaga harkat, martabat dan dari keluarga, sehingga sangat menyedihkan bagi saya yang telah menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang selama 22 tahun dituduh atas perbuatan keji seperti ini. Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Nyonya Desi Rizka. Jadi saya hanya menyajikan foto. Saya tidak bilang apa-apa. Inilah fotonya, sudah diperingati berulang kali, jangan. Pada waktu, boleh dibilangin yang pergi itu tadi ya, yang pergi ke sana. Saya bilang, jangan pergi juga 3 hari 3 malam ke Bali. Oh itu kan ini, oh itu silakan aja. Faktanya, sudah berulang kali dibilangin, jangan bergaul sama orang itu. Oh itu kan tim apalah apa gitu. Selain itu, Hotma Sitompul pun sangat begitu marah kepada Bams saat dirinya dituding tengah memiliki hubungan spesial dengan Mika Vita Wijaya, istri dari Bams. Bahkan karena terlalu kecewanya, Hotma Sitompul mengatakan jika Bams sangat jahat. Alasan Hotma Sitompul mengatakan jika Bams jahat adalah karena hal ini. Berikut belak-belakan Hotma Sitompul yang sangat kecewa kepada Bams sehingga mengeluarkan kata jahat kepada Bams. Ada nama istri
Bams di sini ikut terlibat. Abang sebagai orang yang Itu jahatnya itu Bams. Saya bilang jahat itu. Bams jahat, ibunya jahat. Ditanya orang, itu kan setting. Ini ada perselingkuhan. Oh, saya nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Jahat. Nanti saya buka semua. Bubar ini urusan. Buka Pak, buka. Enggak, jangan. Enggak boleh. Itu yang dibilang jangan. Iya. Nanti saya diusir sama anak buah saya. abang menyimpan rasa kekesalan. Iya. Bagaimana? Seperti abang mempunyai rasa kekesalan yang begitu Dalam. Saya marah karena dia memberikan fitnah. Itu dia tidak fitnah, dia membenarkan fitnah itu. Jahat dong, jahat. Nah itu kan mengenai yang kemarin, apakah belakangan ini juga perlakuan Bang terhadap abang tidak? Gini nih ya. Ini anak-anak 20 tahun saya urus. Boleh tanya sama semua urus. Sama saya urus nggak? Hah? Kawin-kawinnya semua siapa yang urus? Sekolahnya ke luar negeri bukan saya yang urus. Saya buka rekening kok di sana waktu dia sekolah. Semua tidak diakui. Satu hal nih buat kalian yang muda. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak akan pernah ada penyesalan. If you done the best, there will be no regret. Dia mau ngomong apapun, saya tidak terpengaruh. Saya tetap saya. Kalaupun dibilang saya jelek, saya tidak jadi jelek. Kalaupun saya dipuji-puji, saya tidak jadi orang yang terpuji. Saya tetap saya. Saya mau pesan satu sama orang-orang itu. Jangan bangga akan dosa-dosamu. Jangan. Jangan suka buka aib orang. Jangan. Jangan bangga dengan dosa-dosamu. Kita ini jadi panutan. Hati-hatilah. Oke? Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.